Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Immanuel Morning Greetings kembali menyapa Anda. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Sebentar ya Bapa, kiranya Tuhan sertai kami. Apapun yang kami renungkan pada hari ini, kiranya dapat memberikan kesujukan dan sukacita penuh bagi hati kami, sehingga hidup kami dapat membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12-26. Namun saya hanya akan membacakan highlight dari nats ini, yaitu Filipi pasal 1 ayat 18. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus menasihatkan untuk senantiasa bersukacita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Mungkinkah hal itu dilakukan sebab hidup syarat akan cobaan? Saat situasi tidak baik-baik saja? Tentu bila kita menjadikan sukacita itu sebagai pilihan, bukan alasan. Kita bersukacita bukan karena ada apa, tetapi ada apa saja kita mau untuk tetap bersukacita. Dalam mengiring Yesus, Paulus mengalami banyak kesukaran dalam hidupnya. Salah satunya ia dipenjarakan dan mendengar ada orang yang menderita Kristus dengan maksud busuk. Melihat situasi di depan mata, tampak tidak ada alasan untuk bersukacita. Menarik, Paulus mengatakan, "Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita." Rupanya, tidak sekedar untuk menuturkan nasihat, namun Paulus memberi teladan untuk menerapkan nasihat. Ia menjadikan sukacita bukanlah sebagai suatu alasan, namun pilihan. Dari sebuah pilihan muncullah alasan. Tidak heran Paulus masih dapat menuturkan alasan bersukacita di dalam Tuhan. Pertama, oleh pemenjaraannya terhadap terjadi kemajuan Injil, anak-anak Tuhan pertama berani memberitakan firman. Kedua, oleh upaya pemberitaan Kristus, bahkan mereka yang bermotivasi busuk, Injil makin luas tersebar dan makin banyak orang yang mengenal akan Kristus. Alasan atau pilihan, bagaimana kita mendasarkan sukacita kita selama ini? Sekiranya yang pertama, marilah segera mengubah kehaluan kita. Jadikan sukacita sebagai pilihan, bukan alasan. Tetaplah bersukacita walaupun mungkin persoalan yang sedang menerpa hidup kita. Dari sebuah pilihan, muncullah alasan. Tuhan akan mencelikkan mata kita sehingga kita masih dapat menemukan alasan untuk kita senantiasa bersukacita di dalam Dia. Salah satunya, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk persoalan yang kita hadapi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata bijak untuk hari ini yaitu ketika kita menjadikan sukacita sebagai pilihan, sebuah hasil akan kita dapatkan, yakni sepanjang hari kita akan senantiasa bersukacita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya dapat membawa berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.